tantangan besar nih buat saya, buat Humas Karantina Denpasar mendatangkan dan mencuri waktunya Bapak Kepala Balai Karantina Pertanian Denpasar. Karena apa? Beliau sangat sibuk sekali. Halo Bapak, sehat? Selamat pagi, ya sehat. Semangat pagi Bapak, semangat banget, sibuk banget Pak. Enggak juga, biasalah akhir tahun kita disibukkan beberapa hari. Akhir tahun aja? Ya dari awal tahun. Dari awal tahun ya Pak ya. Tapi puncaknya kan di akhir tahun ini kita harus mempersiapkan banyak hal. Baik Pak, mungkin banyak yang belum kenal ya Pak ya, bukan nggak kenal, belum kenal sama Bapak, mungkin bisa disebutkan namanya Pak? Saya Putu Terunanegara, Kepala BKP Denpasar. Ya, udah lama Pak di karantina Denpasar? 3 tahun setengah ya. 3 tahun setengah. Ya. Nah dari 3 tahun setengah ini tahun yang terpadat buat Bapak? Tahun terpadat 2019 dan 2017 awal itu sebagai tahun konsolidasi lah buat 2019 itu tahun apa ya Pak? Kok bisa jadi tahun yang terpadat? Di situ kita mulai menggerakkan dan pendampingan ekspor, tentu membutuhkan sedikit energi karena itu sesuatu yang baru dan bagi saya itu passionnya sangat beda dan di situ butuh cukup energi dan dukungan tim. Oke, itu tahun terpadat Bapak. Buat Bapak selama 3,5 tahun ini yang menjadi tahun paling memberikan tantangan itu tahun berapa? Tahun ini? Tahun ini, Ya. 2020. Ada apa di tahun 2020? 2020 saya kira semua tahu itu adalah tahun berat buat kita karena memang kita lagi kena wabah COVID-19. Mungkin bagi semua ya Pak ya, Iya. bukan karantina Denpasar aja. Iya, dan kita kena imbasnya. Imbasnya untuk COVID ini di mana Pak? Untuk COVID tentu dalam rangka pencapaian kinerja sedikit terhambat. Target-target yang sudah kita susun Turun, seperti jauh turun ekspor, kinerja ekspor produk pertanian kita turun, kemudian konsolidasi dengan tim di dalam juga tentu akan ada masalah, sebagian pegawai harus WFH, meeting-meeting dilakukan secara Zoom, secara webinar dan lain sebagainya itu tentu berbeda kalau kita lakukan yang terpenting dengan juga nggak ada penerbangan langsung ya Pak ya untuk ekspor, fasilitasnya nggak ada di sana. Itu yang membuat ya sedikit terpuruk lah untuk ekspor komoditas pertanian Bali. Ya itu kan tantangan buat Bapak ya. Tapi saya tahu pasti di tahun 2020 ini selain ada tantangan juga ada capaian kinerja dong Pak. Bisa disebut mungkin? Ya, kita walaupun tadi saya bilang tantangannya cukup berat, tapi kawan-kawan tim ini luar biasa. Kalau kita bicara prestasi, kita mendapatkan peringkat kedua PPID Kementerian Pertanian untuk eselon 3. Kementerian? Iya. Okay. Kemudian juga lomba dalam Hari Karantina Pertanian, kita dapat menyabet juara 1 3 lomba video sekaligus. 3 lomba sekaligus? Iya. Oke. Kemudian juga kita ikut lomba di Bakti Tani, kemudian lomba WBK tentu saja, walaupun belum berhasil. Belum masuk? Iya. Tapi nominator sudah masuk ya Pak ya, nominasi ya Pak ya? Iya. Mudah-mudahan tahun depan ya Pak ya. Ada juga dari lomba dari luar ada? Mungkin yang dimenangkan sama karantina Denpasar? Iya, di akhir tahun kita surprise di tim Humas Denpasar mendapatkan juara video terfavorit yang dilakukan oleh BKSDA Bali. Jadi bisa dibuktikan nggak jago kandang ya Pak ya? Iya. Oke. Saya coba. Kiatnya apa Pak? Kiatnya sebenarnya saya hanya motivasi saja untuk teman-teman tetap bekerja dengan ikhlas, kemudian juga tentu komitmen ini harus kita bangun dan berinovasi. Gitu. Inovasi, oke. Selain capaian kinerja, mungkin ada juga hal-hal yang belum Bapak sempat atau belum Bapak capai di tahun 2020. Tadi sudah saya bilang ya, 2020 ini berat juga buat kita, khususnya kita melihat kinerja ekspor produk pertanian kita sangat jauh menurun, hampir 70-80%. Ini karena tidak ada penerbangan langsung ke luar negeri. Itu mudah-mudahan 2021 akan kita bisa perbaiki bersama stakeholder yang ada. Kemudian tadi sempat disinggung wilayah bebas korupsi dari Kemenpan RB ini menjadi target utama juga di 2021. Mudah-mudahan kita masih bisa diusulkan untuk mencoba lagi, tidak bosan-bosannya kawan-kawan tim untuk tetap semangat untuk bisa kita raih di 2021. Ini mungkin semacam PR Bapak di tahun ke depan untuk membawa WBK itu ke karantina Denpasar. Apa sanggup seperti itu Pak? Pasti bisa. Karena kalau kita tidak membangun sebuah optimisme, saya kira lebih baik tidak usah bekerja. Oh seperti itu. Iya. Apa ini semacam strategi Bapak untuk mendapatkan WBK itu? Strategi tentu yang terpenting sebenarnya budaya melayani dan bebas korupsi. Kuncinya di situ. Kalau itu masih saja dilakukan oleh siapapun, jangan berharap untuk bisa dapat WBK nasional. Tapi kadang kan kalau korupsi itu kan ada karena kesempatan Pak. Bagaimana Pak Bapak menyikapi dan mengetahui semua lapisan masyarakat, semua anggota Bapak ini bebas dari korupsi itu? Bagaimana Bapak menyikapi?
Tidak ada hal yang selain kita berusaha untuk membangun komitmen dan budaya. Itu aja, karena itu korupsi, niat dan sebagainya dari hati. Yang terpenting adalah kesadaran ya Pak ya, Iya. kesadaran diri. Betul. Dan saya pernah dengar bahwa Bapak pernah berpesan satu apa? Ingat Pak? Malu, Apa? malu sama seragam, sama Iya, pangkat, seperti pasti. itu ya. Mungkin Bapak bisa diberikan pesannya kepada timnya ke depan untuk menyikapi bagaimana strategi Bapak untuk mendapatkan atau mencapai WBK di tahun 2021. Saya kira ini adalah dibangun sebuah tim yang kuat, bahwa tadi dibilang malu sama seragam itu artinya tidak usahlah seragam kita dihargai dengan uang-uang seperti itu ya. Malulah kita sudah bersyukur, sudah dapat tukit, penghasilan kita sudah lumayan dari sebagai ASN di Kementerian Pertanian ya. Tapi sekali lagi yang terpenting adalah membangun kesadaran budaya anti korupsi itu dari dalam diri sendiri. Karena seberapapun himbauan, saya kira kalau masih ada kesempatan dan niat dari seluruh pegawai, tidak akan bisa kita capai. Baik, semoga ini menjadi pengingat atau penyemangat nanti bahwa apa yang kita dapatkan itu udah rezeki yang sudah cukup dari Tuhan, seperti itu ya Pak ya. Harusnya begitu. Bisa jadi dibilang kalau WBK ini adalah target utama Bapak di tahun 2021. Pasti, karena saya sebenarnya tahun ini pun kalau boleh kita bilang tim sudah sangat berdarah-darah untuk melakukan itu, tapi ya mungkin belum beruntung, mungkin Tuhan juga belum kasih ini ke BKP Denpasar. Mungkin tapi juga ada baiknya ke depan ini Bapak masih di sini, itu adalah PR Bapak, bukan? Seperti itu bukan? mudah-mudahan saya masih di sini, saya akan. Saya tunggu janji Bapak membawa WWK untuk karantina Denpasar selama 1 tahun ini. Langsung karen, insya Allah ya. Saking sibuknya saya nanya nih satu lagi. Apa? Apakah itu yang bikin Bapak tidak bersihkan jambang? Enggak juga, saya Pak kelihatan lebih tua aja. Oh, lebih tua, lebih dewasa ya Pak ya? Enggak juga. Nah, selain strategi, mungkin nanti harapan Bapak untuk karantina Denpasar dan harapan untuk Bali mungkin bisa seperti apa Pak? 2021 saya berharap sekali ekonomi Bali khususnya di sektor pertanian bisa bangkit. Ekspor komoditas pertanian ini sangat tergantung dari direct flight dari Bali ke luar negeri. Ya. Nah, selama ini belum dibuka, saya kira memang. Tapi saya sudah dengar ini 2021 gimana Pak, penerbangan belum bisa dibuka ya Pak ya? Tapi kita harus optimis karena masih ada pesawat kargo walaupun frekuensinya tidak banyak. Mulai menggeliat lah. Ada Pak? Ada. Permintaan dari luar negeri sudah ada? Sangat banyak, karena barang sebenarnya ada tapi penerbangan yang tidak ada. Oke, baik. Saya kira ini butuh kerjasama dengan tim lain dari kementerian lembaga lain. Jadi harapan Bapak adalah pemulihan? Iya, kinerja ekspor kita sehingga pemulihan ekonomi Bali bisa bangkit kembali. Baik, terima kasih. Singkat tapi padat. Begitulah isi dari pesan dari Bapak Kepala Balai Karantina Pertanian Denpasar, Bapak Putu Trunanegara. Semoga kita bisa membangun karantina Denpasar khususnya dan Bali pada umumnya.